Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas satu rantai, identifikasi lumut, paku, dan spermatopita. Jadi saya akan mulai dari nomor 1 yang bagian A tentang penjelasan struktur tubuh lumut dan paku. Struktur dari tubuh lumut terbagi menjadi 4, yaitu bagian batang, bagian daun, di bagian atas tangkai, dan bagian rhizoid rambut akar. Saya akan menjelaskan tentang bagian batang. Lumut tegak memiliki susunan yang berbeda. Jika batang terlihat dari potongan melintang, bagian-bagian berikut akan muncul: lapisan sel-sel kulit, beberapa di antaranya memanjang hingga membentuk rhizoid, epidermis rhizoid. Lapisan kulit bagian dalam terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut korteks silinder. Pusat terdiri dari sel parenkim memanjang untuk mengangkut makanan. Yang kedua adalah bagian daun. Lumut umumnya setebal lapisan sel, kecuali untuk tulang daun induk. Sel-sel daun kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplas reticulate. Di bawah sel-sel mati besar dengan penebalan dinding spiral. Sel-sel mati ini berfungsi sebagai tempat memasuk air dan makanan. Selanjutnya, di bagian atas tangkai, ada titik pertumbuhan dengan sel pemula di bagian atas. Sel starter ini biasanya dalam quadruplicate atau yang disebut tetrahedron invertebrate dan membentuk sel baru dalam 3 arah di sisinya. Ukuran yang terbatas mungkin karena kurangnya sel dengan dinding sekunder yang berfungsi sebagai pembawa, seperti tumbuhan vaskular. Selanjutnya, rhizoid atau yang disebut rambut akar. Berfungsi sebagai akar untuk mengikat ke tempat pertumbuhan dan menyerap makanan. Rhizoid terdiri dari serangkaian sel yang terkadang memanjang dengan bulkhead yang tidak sempurna. Struktur sporofit dari tubuh lumut terdiri dari vaginula adalah akar yang tertutupi oleh sisa dinding archegonium, seta tangkai. Kemudian apofisis adalah pelebaran tepi seta dan transisi seta dengan kotak spora. Calyptra atau yang disebut dome berasal dari dinding archegonium ke atas kubah dada spora. Yang terakhir, kolumnas, yaitu jaringan yang tidak terlibat dalam sporulasi. Tumbuhan paku memiliki pembuluh angkut berupa floem dan xilem, namun tidak memiliki bunga dan biji sebagai media perkembangbiakan. Paku termasuk tumbuhan berkormus atau yang disebut kormopita, karena telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Berbeda dengan lumut yang disebut sebagai tumbuhan berkalus atau tolopita, karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan struktur tubuh tanaman Angiospermae dan Gymnospermae. Gymnospermae yaitu tumbuhan yang serbuk, seringnya mampu jatuh langsung pada bakal biji yang belum dibuahi dan bukan kepala putik sebagaimana pada tumbuhan bunga, dan juga bijinya tidak tertutup oleh buah. Batasan Gymnospermae yaitu semua tumbuhan dengan biji yang tanpa buah. Contohnya, Gymnospermae termasuk ginkgo, kemudian conifer, sisat, dan ginetophyt atau yang disebut ephedra dan genetum. Gymnospermae diidentikan tumbuhan yang membentuk pohon berkayu atau perdu, tetapi beberapa jenis ada yang mirip liana.
Sebagian besar Gymnospermae tidak mempunyai pembuluh pada silemnya terkecuali pada Ginetophyte. Gymnospermae seperti tumbuhan vaskular, angiosperma primitif dan tidak berbiji. Mengingat Gymnospermae yang hidup dengan relatif kecil dalam struktur reproduksi dan tipe daunnya. Tumbuhan ini beraneka ragam. Kemudian apa itu Angiospermae? Angiospermae yaitu golongan tumbuhan yang terdiri atas 300 suku dan mayoritas hidup sampai saat ini. Di antara suku-suku penting yang termasuk Angiospermae yaitu dari golongan rumput-rumputan atau Graminae ada 7.500 jenis kurang lebihnya. Oke, selanjutnya penjelasan perbedaan dikotil dan monokotil. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil yang pertama dari biji. Monokotil hanya memiliki satu kontiledon atau tunggal. Mono sendiri merupakan nama Latin dari satu, sehingga nama monokotil berarti tumbuhan berkotiledon satu. Contoh biji monokotil adalah biji jagung dan kelapa. Dikotil memiliki dua kontiledon atau berkeping. Saat tumbuhan dikotil tumbuh, tunas akan membelah biji menjadi dua. Dia merupakan nama Latin dari dua, sehingga nama dikotil bisa diartikan sebagai tumbuhan berkotiledon dua. Contoh biji dikotil adalah kacang-kacangan dan singkong. Selanjutnya ke penjelasan bagian-bagian bunga Angiospermae. Bagian-bagian utama bunga Angiospermae adalah sepal, petal, stamen, dan karpel. Bagian sepal dan petal disebut dengan perhiasan bunga, sedangkan bagian stamen dan karpel disebut organ reproduksi bunga. Perhiasan bunga digunakan dalam menarik serangga untuk membantu penyerbukan yang terjadi pada organ reproduksinya. Sekian dari saya, Hamis Rabani, dari kelas 10 IPA 4. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.